Arshel 957 kami ada bersama Anda. Sahabat Arshel, saat ini Miju Nandi dan juga Teguh Ramadan serta kru yang bertugas. Kita masih ada di wilayah Kecamatan Sukabumi ya, utaranya Sukabumi. Sebelah kanan nih sudah ada Ketua KWT Wanasari, ada Ibu Hani. Beliau ini bisa dibilang tokoh yang sangat luar biasa ya, karena memang di wilayah Sukabumi satu-satunya KWT cuma ada di sini ya Bu ya. Bu Hani sehat, Bu Harni sehat. Walaupun namanya pakai R tapi ternyata cantik ya, ibunya nggak bisa bilang R. Dan Ibu, hari ini kita datang mau silaturahmi sih tujuannya, dan juga mau tanya-tanya terkait kegiatan KWT Wanasari sendiri itu seperti apa. Sejauh ini kegiatannya apa aja sih Bu? Kalau kegiatan di KWT sih utamanya untuk KWT Wanasari ini di budidaya. Terus karena kita ada dampingan dari JICA, seolah-olah kalau bukan dipaksa sih, tapi istilahnya dipacu, dipacu gitu. Jadi ibu-ibu ini karena kegiatan sehari-harinya di kebun, kan kalau ada kalender harian gitu ya, istilahnya jadwal harian, ternyata masih banyak waktu sisa gitu. Betul. Apa sih yang bisa dimanfaatin? Nah, sekarang kita mulai maju di olahan. Dengan untuk sementara ini kita belum fokus. Jadi di kegiatan di kebun masih, terus paling kalau produksi kita sore. Iya. Oh, berarti memang awalnya gini ya, mikirnya sehari-hari di lapangan, di sawah gitu kan ya. Begitu dilihat kalender, waktunya kayaknya banyak waktu kosong nih. Bisa dimanfaatkan dengan mengolah barang-barang, bukan barang, maksudnya hasil-hasil yang di lapangan tadi, hasil yang di sawah tadi gitu kan, di kebun tadi. Berarti selama ini memang berarti dengan hadirnya KWT ini tuh bisa membuktikan perempuan bisa ya Bu ya, nggak cuma cowok doang yang bisa bergaya menghasilkan sesuatu gitu kan ya. Sejauh ini KWT Wanasari dengan tadi juga Bu Hani juga udah bilang program JK itu mendorong ibu-ibu di sini tuh bisa lebih aktif lagi, bisa lebih bermanfaat lagi kegiatannya. Sejauh ini emang sama JK tuh kegiatannya apa aja Bu? Kalau JIK sih, kan JIK bukan pertama ya, udah memasuki kita sekarang tahun kedua. Kalau dulu juga pernah waktu tahun 2017 ya, 2017 kita JIK itu dapat di wortel. Cuman karena kalau wortel tuh nggak ada, tapi di sini juga banyak yang potensi, terus anggota juga banyak yang nanam. Cuman kalau wortel kita jual segar gitu. Iya betul. Jual segar. Karena nggak bisa diolah tadi gitu kan ya. Karena kita itu udah ditantang kemarin sama Ibu UMKM, Ibu Nada, bikin olahan apa sih dari wortel. Kita bikin belajar, ternyata nggak bisa direalisasikan gitu di kelompok itu susah gitu maksudnya. Bukan nggak ada yang nggak bisa, cuman kita belum bisa. Betul. Terus ini dipacu kan di sini nggak ada ya yang nanam bawang merah, baru ada paling buat konsumsi sendiri gitu. Nah, kemarin JICA itu kita keluarlah pengen apa sih ibu-ibu saya kalau mau diolah gitu. Kita kan kemarin ngolah keripik, bahan bakunya susah ya, gitu. Karena kan kalau dari keripik pisang, kalau pisang kan spesifik juga itunya pisangnya gitu. Pisang tertentu ya. Pisang tertentu. Kemarin keluarlah dari anggota kita itu namanya Ruiz ya. Ruiz tuh keluar udah itu mau apa, kita ngolah bawang lah gitu. Direspon lah sama JICA, dikasih demplot 400 meter, dengan alhamdulillah hasilnya juga memuaskan, kata mereka itu, kata yang dari proyek. Terus kita bikin olahannya untuk meningkatkan. Ini hasilnya. Bentar ya, kita zoom dulu ke kamera, kelihatan nggak? Ya, situ lah ya. Karena kalau mau lebih jelas harus datang ke sini ya Bu ya. Karena kan ini kita awalnya juga ragu, karena kan kalau untuk bawang goreng kan biasanya Sumenep lah ya, kan kita dataran tinggi, terus kualitasnya itu batuk. Ya ternyata udah dicoba enak lagi rasanya. Kerenyahannya juga udah 3 bulan itu masih bagus. Betul. Berarti memang nggak kalah, karena memang selama ini mungkin orang mikirnya kalau bawang merah pasti ke Jawa ya Bu ya. Iya. Pasti ke Jawa gitu kan ya. Tapi ternyata ini dengan hadirnya program JK itu memotivasi KWT Wanasari bisa membuktikan ternyata bisa ditanam di sini dan diolah, hasilnya bagus, 3 bulan masih awet ya Bu. Ya berarti ini produknya sudah ada dari lama? Sudah sejak kita panen ya. Panen pertama kita kan udah 2 kali panen.
Terus panen pertama karena buat bibit, buat bibit lagi. Jadi sebagian diolah, sebagian buat bibit. Kita masih apa? Jadi masih belum cukup lah kalau buat bahan baku. Jadi kita produksi seadanya itu aja. Jadi kita belum promo secara besar-besaran gitu ya. Sambil kita proses yang sisa panen-panen anggota juga kan sekarang anggota kita 24 orang itu semua nanam. Fokus ke sini ya. Semua nanam walaupun lahannya minimalis gitu. Iya, minimalis, sangat minimalis karena belum terpenuhinya benih gitu. Iya betul, karena memang ini masih program masih prosesnya masih awal banget gitu ya Bu ya. Berarti udah ada kemasan, tapi kalau udah ada kemasan gini berarti sudah ada dijual, udah ada pemasaran gitu kan ya? Kalau Apa masih sih karena masih kita baru selesai kemarin proses itunya legalitas. Ya betul. Alhamdulillah PIRT halal udah dapat sih. Cuman ya masih persiapan kayak belum bikin apa? Logo. Desain itunya Iya. Karena kan ini kemarin masih gini aja KWT Sederhana ya. Sekarang udah kita bawang halimun. Bawang halimun namanya. Bawang halimun. Nama produknya tuh bawang halimun. Wah, luar biasa. Ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi contoh juga berarti kan kalau ternyata Sukabumi khususnya daerah dataran tinggi itu bisa ya Bu ya menghasilkan bawang merah. Walaupun memang saat ini istilahnya tuh apa ya? Lagi mendem dulu supaya nanti bisa meledak gitu ya Bu ya. Produknya supaya bisa memenuhi pasar gitu kan ya. Dan tadi Bu Warni juga cerita kalau kegiatan ini tuh memang dampingan juga dengan program JK. Berarti program JK ini sudah berjalan setahun 2 tahun ke belakang ya Bu? Apa yang dirasain setelah ikutan program JK ini, setelah adanya program JK ini? Kalau dirasain mah udah terasa ya, udah banyak Manfaatnya ya. Manfaatnya. Karena apa? Kita yang tadinya nggak mungkin lah nanam bawang merah gitu. Nah, dari situ aja udah ibu-ibu yang nanam itu udah ada income gitu dari bawang merah segernya sendiri. Gitu. Jadi apalagi kan kemarin nanamnya paling 5 kilo. Sekarang udah banyak ya. Ya cuman belum banyak itu karena kan masih belajar, karena pasca panennya ya nggak kayak sayuran biasa lah, potong dijual langsung gitu. Ini kan enggak. Jadi harus ada, kalau panen itu harus ada proses penjemuran itu kayak betul. gitu. Ada proses lagi sih setelah panen gitu kan ya. Sementara kan di sini belum ada yang tanaman kayak gitu. Betul. Karena memang ini awal juga, pertama juga gitu kan ya. Berarti masih ada proses Dari belajar lah. Nah, betul, ada proses pembelajaran dulu sampai akhirnya nanti jadi dan juga ini ya sampai berhasil nantinya. Mudah-mudahan sih bisa dari tadi 24 ya Bu anggotanya. Kalau anggota KWT sih semuanya 30. Terus yang aktif di JK kemarin ada 10. Sekarang 24 yang aktif gitu. Yang aktif dan fokus di bawang merah untuk pengolahan bawang goreng gitu kan ya. Mudah-mudahan nanti bisa nambah lah ya Bu ya. Terus sekarang kan bapak-bapaknya juga udah mulai tertarik. Betul. Berarti bapak-bapaknya kayaknya pemikirannya gini. Iya. Jangan ibu-ibunya aja yang bisa gitu kan karena ya. memang nilai ekonominya juga betul. Alhamdulillah gitu. Lumayan ya Bu ya, bisa nambah penghasilan gitu kan, bisa bersaing dengan bapak-bapaknya gitu kan ya. Berarti selama program JK ini berjalan sudah ada hasilnya, sudah ada yang dirasakan gitu kan ya. Kalau misalkan nanti, karena kan tadi sebelumnya juga Kang Bayu cerita kalau program JK ini ada di fase terakhir ya Bu. Iya. Nah kedepannya nanti programnya bakal seperti apa? Akan terus berlanjut kah? Atau seperti apa? Kayaknya sih insya Allah, karena kita punya usaha bersama di apa pengolahan. tuh? Kalau untuk penanaman, karena mereka itu sudah merasakan manfaatnya, jadi sekarang mah nggak usah disuruh lagi, pada mau nanam gitu. Kalau ini masih kalau ini apa untuk pengolahan kita bareng-bareng. Masih bareng-bareng ya, supaya nanti juga belajar ini bareng-bareng juga. Tapi kalau boleh tahu yang gini-gini kan ini udah ada bentuk kemasan yang menarik ya sahabat RCL. Berarti ini udah ada kisaran harga ya Bu? Berapa? Itu dipasarkan kalau udah dari KWT-nya itu 10.000. Ini 10.000. Yang ini 25. Karena memang beda ukurannya Bu ya. Tapi rasanya dijamin tetap lah, pokoknya berani bersaing sama produk lain lah Bu ya. Terakhir Bu, ada harapan nggak sih atau ajakan buat para ibu-ibu khususnya di wilayah sini, wilayah Sukabumi, supaya mau gabung dan aktif di kegiatan kelompok wanita tani seperti apa? Silakan.
untuk ibu-ibu, mudah-mudahan kan rencana kita sekarang dari JK Bu, alhamdulillah dikasih lagi demplot. Yang tadinya 10 orang yang ikut, sekarang udah insya Allah udah terdaftar 24 yang ikut. Mudah-mudahan yang belum ikut bisa ikut, karena kita bukan istilahnya apa, karena kalau lahan tetap yang ngelola banyak. Jadi lebih baik gitu. Betul-betul, supaya kalau bergotong royong tuh kan Iya. lebih enak ya Bu, lebih ringan, dan nanti hasilnya juga bisa dibagi-bagi gitu kan ya. Kalau gitu Bu Hardi, terima kasih sudah mau diajak ngobrol, walaupun memang tadi susah, sempat susah sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ini jadi awal pertemuan kita berikutnya ya Bu ya. Sehat selalu Bu Hardi. Kalau gitu sahabat Recaya, itu dia obrolan kita dengan Ketua KWT Wanasari Kecamatan Sukabumi, Mejunandi dan Teguh Ramadan RCL. Kami ada bersama Anda.